Ini proses ngambil entres alias untuk di sambung pucuk. Nanti kita bikin manggis, kita bikin sambung pada pucuknya. Untuk itu kita harus mempersiapkan bahan pucuk yang akan ditempatkan pada manggis yang ditanam pada dari biji atau seling. Ini pohon yang sudah pernah berbuah, jadi kalau mau ngambil bahan untuk sambung pucuk, kita harus ngambil dari pohon yang sudah pernah berbuah. Nanti kita juga di depan atau di belakang video ini akan saya tampilkan saat pohon ini sedang berbuah. Jadi perlu diingat bahwasanya setiap pembuatan pohon manggis sambung pucuk, kita mengambil bahan sambung pucuknya itu dari pohon manggis yang sudah pernah berbuah. Kenapa kita harus memilih pohon yang sudah berbuah? Dikarenakan agar pohon yang disambung pucuk sudah pasti berbuah dengan cepat, karena dari bahan yang sudah berbuah itu otomatis akan berbuah pada saat musimnya tiba. Bukan begitu Pak Taufik? Iya, Ini tinggi pohonnya berapa Pak? sekitar 2 meteran ya. 2 meter? 1 meter, cuma ini melebar ini. Ini juga hasil dari sambung pucuk atau sambung pangkal ini Pak? Ini dulu disambung cabang ini. Oh, sambung cabang. Iya. Ini juga disambung cabang. Ini berarti ditanam di dalam planter bag ya teman-teman. Ini mau dibikinin kayak gini juga tutorialnya bisa. Oh iya. Iya, gampang, nanti kita akan tampilkan di. Ini mau lihat yang udah jadi ada. Ya. Ini hasil dari sambung cabang. Ya, ini contoh dari pohon manggis yang sudah disambung cabangnya. Lebih rimbun ini, bagus. Dan sedang ada proses penambahan cabang Ini udah jadi yang baru. sebenarnya ini. Ini sebenarnya udah Ini siap udah untuk dibuka ini. Kuat sih kayaknya. Udah tumbuh tunas baru, daun baru. Nah, nanti kita akan sharing proses dan caranya menyambung pucuk serta menyambung. Ini yang udah jadi ini. Ini sambung pucuk sama sambung apa ini Pak? Ini cabang. Cabang. Nah, udah jadi. Ini umur sebulan kayaknya ini. Oke. Ini udah tumbuh daun baru, umur sekitar 1 bulanan. Sebelum dibuka ini dikasih plastik untuk menutup supaya nggak panas dan tahan dari terik matahari itu. Oke, udah cukup belum Pak sambung bahan entresnya Pak? Udah cukup lah. Cukup. Nanti kan dibikin pendek-pendek aja kecil. Oke, siap. Bisa. Iya, siap. Oke, cukup sekian. Nanti kita akan lanjut di bengkel bengkel pertanian kita untuk membuat sambung apa pangkal atau apa itu Pak? Cabang serta sambung pucuk. Oke, jadi tetap ikuti kita. Ya, sampai ketemu di next stepnya. Terima kasih. Aku ngirim foto, mas sebuah ireng-irengnya, simpen di PNG.
Oke, welcome back to my channel Village Planter. I'm Cueng dan Taufik. Terima kasih sudah terus mengikuti channel ini. Ya, kali ini kita akan berbagi bagaimana cara menyambung pucuk dan apa ya, Pak? Menyambung sambung cabang ya. Sambung cabang. Oke. Cuman kali ini kita akan mulai di video pertama. Paling kita nanti akan bikin 2 video. Jadi yang video yang pertama kita akan bikin manggis sambung pucuk. Nah, untuk membuat manggis sambung pucuk, alat yang perlu disediakan apa aja, Pak? Pertama ya, dari alat-alat ya, untuk ya. Ininya. Terus dari cutter untuk motong gitu ya. Iya, pisau cutter. Pisau cutter satu, sama kemudian plastik es ini, es lilin ini. Plastik es. Itu fungsinya untuk apa, Pak? Ini bisa buat tungkup, bisa buat ikat juga pakai ini. Nanti dipotong. Ini berarti digunakan untuk mengikat sambungan antara pucuk dan bagian bawah pohon yang nanti akan disambung. Iya. Oke. Berarti ini ada cutter, ini ada plastik, ini bahan atau alatnya. Nanti untuk bahan di tanamannya ada pohon manggis. Ini pohon manggis apa namanya, Pak? Ini seling dari biji. Ini pohon manggis seling yang ditanam dari biji. Iya. Dan ini pucuknya masih original alias belum ada sambungannya ya, Pak ya. Terus sama entres. Kemudian ini ada entres atau pucuk pohon manggis yang ini, udah tua ini. Pohon mengambilnya itu dari pohon manggis yang sudah pernah berbuah. Nanti ada video pengambilannya juga, mungkin saya bisa taruh di depan. Mungkin kalian sudah melihat karena sudah saya taruh di depan. Baiklah, berarti akan kita mulai dari yang mana dulu ini, Pak, untuk menyambung pucuknya. Ini agak ke tengah. Ini dulu nih, Pak. Cutternya harus pakai yang steril. Dengan duduk aja, Pak, biar terlihat di kamera. Harus pakai yang steril sih, yang baru ini. Jadi untuk memotong pucuknya kita harus menggunakan cutter yang masih steril atau yang masih baru. Ini kan bekas ini. Karena tujuannya untuk apa itu, Pak? Biar nggak kena apa sih ya, penyakit atau gimana sih ya. Dengan memakai cutter yang mata pisau cutter yang baru itu bertujuan biar tangkai yang dipotong itu enggak terinfeksi atau nanti busuk dan sebagainya gitu ya, Pak ya. Iya, benar. Oke. Ini pakai yang baru ini. Ya, monggo dipasang dulu. Jadi kita kalau teman-teman ingin buat sambung pucuk itu yang perlu disiapin, ingat-ingat itu ada pohon manggis yang ditanam dari biji, kemudian ini pucuk dari pohon yang sudah berbuah, nanti kita akan sambungkan ke sini. Cuma nanti ya pakai, mungkin dipotong dulu pakai cutter yang baru, terus diikat sama plastik es ini. Nah, kita akan ikuti bagaimana cara menyambungnya yang benar. Ini dibikin ininya dulu nih, Pak. Diapain dulu itu? Dipotong, bikin ininya dulu. Mungkin agak keras, Pak, nanti yang lihat jadi dengar. Bikin iketan. Bikin buat yang ikatnya itu dipotong dulu plastiknya. Jadi 4 juga bisa ini. Satu plastik dipotong bisa menjadi 4 buah. Oke. Ya. Terus kemudian kita harus apa dulu? Ini daunnya tetap seperti ini atau dikurangin? Enggak, dikurangin. Dikurangin. Ya. Coba, Pak. Daunnya nanti dikurangin, ini perhatikan baik-baik ya, teman-teman. Ini dipotong ini. Kemudian potong pucuknya. Oke. Lalu dibikin belekan ya. Bikin belekan. Belek tengah. Belek tengah ya.
dibelah, maksudnya teman-teman kalau nggak tahu belekan itu dibelah pada bagian tengahnya. Ya, ini sudah dibelah, sudah dipotong dan dikurangi daunnya. Kemudian ini sambung pucuknya yang akan kita sambung, yang itu yang tadi dari pohonnya sudah pernah berbuah. Kemudian itu akan dibikin seperti apa itu, Pak? Dibikin apa sih ya? Runcing, kepeng. Dibikin runcing dan pipih, ya, agar nanti disambungkan ke sini ya, Pak ya. Yang gini ya. Yaitu dibikin runcing dan pipih agar bisa disambungkan dengan sempurna. Kemudian dari seling yang sudah dibelah tengah itu, ini dari pangkat pucuknya ini yang disambung tengah. Nah, ini yang tadi di atas sudah diruncingkan atau dipipihkan, dimasukkan ke tengah seperti ini, teman-teman. Kok jadi saya yang kasih lihat, Pak? Posisinya harus kayak gini nih, Pak. Posisinya harus seperti apa? Sama ini. Oh, posisinya harus sama. Harus ketutup ini yang dilukai. Yang tadi diruncingkan harus tertutup semua. Oke, kemudian setelah ini akan diapakan, Pak? Teknik pengikatnya juga gini, Pak. Ini harus ditekan ini kenceng pada bagian yang belah, dibelah. Ditekan untuk menahan bagian tengahnya. Ikat, nah ini ditarik. Plastiknya ditahan, diikat, dikaitkan, muter pada sampai bawah ya. Sampai bawah, sampai tertutup semua ya, Pak ya. Mungkin nanti akan didobel, Pak. Enggak perlu, ini cukup udah satu aja cukup. Oke, yang penting ini yang perlu diperhatikan adalah pada bagian luka sambung pucuk dan sambung bawah itu harus tertutup semua. Oke, jadi tadi kalau dilihat itu bagian pohon selingnya itu dibelah bagian tengahnya, dipotong, kemudian dibelah tengahnya sama rata, yang kanan bagian kiri itu sama-sama, jadi pas di tengahnya. Kemudian untuk pucuknya tadi dibikin runcing, pipih, kemudian disambungkan ke yang seling, dikaitkan plastik, tapi harus tertutup semua dari luka yang pucuk yang sudah itu harus tertutup semua. Nah, ini setelah disambung pucuk seperti ini, apa yang harus dilakukan lagi, Pak? Paling kita disungkup, Pak. Disungkup itu maksudnya diapain, Pak? Sambil ngeteh ini, teman-teman. Plastik satu juga bisa itu. Satu-satu. Pakai plastik satu yang ukurannya yang sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini bisa. Sebentar, Pak, saya ngeteh dulu ini. Boleh. Haus ini. Kalau enggak ini juga sebenarnya sih dibuang daunnya semua itu juga lebih bagus sih, Pak, cepat. Jadi sebenarnya kalau ini bagian pucuknya dikurangi daunnya itu akan lebih cepat apanya itu loh, Pak? Tumbuh ininya, Pak. Tunas yang baru. Jadi enggak ngasih makan daunnya sih. Iya. Penguapannya kan berkurang. Jadi fokus makannya ke ini pertumbuhan daun baru. Iya, benar. Jadi nanti fokus makanannya akan mengikatkan sambungannya yang jadi lebih kuat, merekatkan alias itu ya. Kemudian akan menumbuhkan tunas baru yang lebih cepat karena fokus makannya tidak teralihkan ke daun-daun yang ada. Jadi ini baiknya dikurangi apa enggak, Pak? Ya, kalau untuk tampilan sih bagusan nggak usah dibuang. Iya, cuman mungkin akan sedikit lama gitu aja. Berarti perbedaannya lebih ribetnya kan kalau untuk pakai semua daun dipasang nggak dibuang gitu kan. Iya. Harus pakai sungkupnya lebih gede. Paling masuk sungkup itu rumah plastik yang gede gitu. Kita harus membuat rumah plastik. Nanti ini yang sudah selesai disambung, kita akan masukkan rumah plastik. Tujuannya apa? Agar terjaga apanya ini, Pak? Ya, kelembaban udara, stabilan udara gitulah. Jadi tingkat mortalitas kehidupannya lebih tinggi gitu. Tingkat keberhasilan penyambungannya dan pohonnya hidup itu akan lebih tinggi jikalau
setelah disambung dimasukkan. Ya memang harus, itu memang Harus. dan satu wajibannya harus dilakukan ketika Disungkup. menyambung pohon manggis sambung itu. Setelah selesai disambung dimasukkan ke dalam sungkup atau rumah plastik. Nanti kita akan perlihatkan juga seperti apa rumah plastiknya, atau mungkin teman-teman sudah pernah lihat rumah plastik di video-video yang sebelumnya. Oke, next ini satu sambung manggis sambung pucuk sudah selesai dibuat. Ini kita buat satu yang nanti akan kita simpan pada rumah plastik atau sungkup. Nah, kemudian kita juga akan membuat satu sampel lagi cara menyambung pucuk, tapi dengan yang kedua ini kita akan bikin supaya tidak harus dimasukkan ke dalam sungkup atau rumah plastik. Mungkin teman-teman terkendala untuk membuat rumah plastik atau sungkup karena itu akan membutuhkan waktu, tenaga, dan peralatan yang lebih ya. Kalau teman-teman paling ingin membuat 1-2 pohon sambung manggis pucuk, cara yang dua ini akan lebih simpel dan sangat membantu. Oke, simak video berikutnya. Kita beralih ke ini tutorial yang berikutnya. Oke, kita taruh di bawah dulu tanpa harus masuk ke itu ya Pak, ke sungkup atau rumah plastik. Oke, silakan Ini dengan untuk- yang jelaskan. Untuk entresnya ini dibuang semua aja nih. Daunnya, Ya, daunnya ini. daun dari entresnya kita buang semua. Nah, ini. Hmm, Ini sama posisinya sama harus jadi bedanya dari yang pertama itu pucuk Pakai dari daun. yang akan dibuat untuk menyambung, daunnya dihilangkan semua. Ini bertujuan untuk apa Pak? ini Dengan dihilangkannya semua daun, apa masih tetap bisa hidup atau enggak? masih bisa hidup. Hmm, Ini kelebihannya malah lebih cepat tunas ini loh Pak. Lebih cepat keluar daunnya, lebih cepat. Terus ini juga nggak ribet. Untuk sungkupnya ini pakai plastik es lilin pun bisa ini Pak. yang ukurannya sesuai sama pucuknya aja iya. itu. Yang Nanti penting kalau tertutup misal dengan rapat gitu ya entresnya Pak. panjang pun kita ini bisa dipanjangin. Oh iya, yang penting kondisi pada dari ujung pucuknya sampai bawah sambungannya itu tertutup rapat ya Pak ya. Iya benar. Oke, siap. Nah, kemudian itu lagi diapain itu Pak? Ini dibelah. Belah bagian tengahnya sama rata kanan kirinya itu ya Pak. Ini jangan terlalu panjang nggak Oke, apa-apa. dipotong aja Pak, disesuaikan. Ini ya kalau bisa sekali ini ya Pak, sekali tebas gitu ya. Sayat. Nah, sekali sayat kan halus ini modelnya. Jadi Kanan potongannya kiri, lebih halus. Iya sama. Diusahakan 1 kali sayat tiap sisi, tapi dengan hasil yang pipihnya maksimal sama rata gitu ya Pak. Tujuannya 1 sayat langsung jadi itu Ini biar kan tertutup halus. semua ini. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi tadi yang sudah disayat itu harus tertutup semua di sambungan bawahnya. Ini ya yang pegangannya ini kanan kirinya. Oke. Nggak kelihatan kayaknya sih. Harus deketin. Tapi sih insya Allah teman-teman pasti paham lah. Bisa dimengerti ya. Iya, bisa dimengerti. Nah, intinya penjelasan ya, kalau ada trouble, kalau Bisa komen. teman-teman ingin membuat sambung pucuk manggis itu, kalau ada trouble dan sebagainya, pengen konsultasi, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Nanti kita akan berusaha menjawab setiap kendala dari teman-teman yang disampaikan pada kolom komentar. Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa untuk bantu channel ini agar berkembang, kita juga lebih semangat memproduksi tutorial pembuatan aneka bibit tanaman. Tolong di subscribe dan di share juga ke teman-teman, saudara yang lain di media sosial teman-teman. Tujuannya ya agar ilmu ini semakin dijangkau oleh teman-teman yang lain, saudara-saudara yang jenengan kan gitu. Jadi setiap ilmu yang kita bagikan lebih bermanfaat mungkin untuk saudara-saudara kita. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan tombol loncengnya juga ini. Jadi setiap ada update, teman-teman bisa langsung tahu updatean terbaru dari kita. Oke, lanjut Pak. Ini bikin ya Pak sungkupnya. Lebih praktis ini ya. Oh,
seperti itu. Jadi ini posisinya dari pucuk sampai batang sambungannya Iya, itu tertutup semua. yang luka ini tertutup. Ah iya, harus berada di bagian bawah Iya, sambungan ini juga gitu ya, Pak. diikat. Ini Kemudian, insya Allah nggak sampai sebulan udah jadi nih Pak, ah, tanpa daun loh. kemudian ini pada pada bagian bawah sambungannya diikat dengan rapat. Tujuannya sebenarnya konsepnya sama dengan rumah Sama. plastik ya Pak ya. Cuman kalau yang pakai daun kan lebih ribet, harus pakai rumahnya gede. Oh iya, memerlukan peralatan yang lebih banyak, tenaga yang lebih karena harus membuat rumah plastik kan kayak gitu. Itu sih untuk produksi skala besar. Kalau kayak kita petani sambung pucuk manggis skala besar ya kita menggunakannya Sungkup sebagian besar gede. sungkup atau rumah plastik. Cuman kalau untuk paling membuat 1, 2 atau 5 kita bisa menggunakan seperti ini, pakai plastik es lilin untuk menutup, dengan perbedaan bagian daunnya. Untuk yang dalam sungkup kita bisa pertahankan utuh seperti ini, Kelihatan ini ya di kelihatan. Dan untuk yang paling buat 1, 2 pohon manggis sambung pucuk cukup seperti ini aja, cuma perbedaannya di pucuknya itu bagian daunnya kita buang semua. Paling seperti itu sih. Kalau teman-teman Aku ngopi dulu. ya silahkan ngopi dulu. Kalau mungkin teman-teman ada kendala masih kurang jelas dari apa yang telah kita sampaikan, silahkan komen saja di kolom komentar. Kita akan berusaha membantu menjawab. Kita akan bantu sampai teman-teman bisa melakukannya. Tapi kalau teman-teman tidak ingin repot-repot dan ingin memiliki benih pohon manggis sambung pucuk tanpa harus membuat kayak gitu, ini Pak Taufik Ismail juga menyediakan bibit yang sudah jadi dan siap tanam. Nanti teman-teman semua bisa kontak pada nomor kontak yang tersedia dalam video. Skala besar untuk pengiriman di Jawa maupun luar Jawa kita akan bisa persiapkan dan kita akan bisa layani. Selagi masih bisa dijangkau lah. Ya, selagi kita masih bisa menjangkau dengan pengiriman ekspedisi atau bus, atau mungkin dengan kalau ada pemesanan skala besar mungkin kita juga bisa mengirimkan langsung dengan membawa mobil atau truk sendiri ke lokasi tujuan. Sebenarnya kita juga nggak sekedar menyiapkan bibit pohon manggis sambung pucuk, aneka bibit tanaman, baik itu tanaman buah, tanaman kayu, tanaman budidaya yang lain kita juga menyiapkan, kita juga berjualan. Jadi kalau teman-teman butuh aneka bibit apapun itu, silakan kontak saja nomor yang tertera dalam video. Nanti kita akan bantu mempersiapkan, mungkin ingin melihat foto, video dan apapun yang teman-teman butuhkan, kita bisa berkomunikasi lewat nomor yang tersedia dalam video. Paling seperti itu dari Pak Taufik Ismail. Apa yang ingin disampaikan Pak? Ya cukup sekian sih Pak. Nanti, Cukup. Mungkin ingin promosi tambahan apa yang belum sempat saya sampaikan kayak gitu loh. Gimana sih ya? Gimana sih ya apanya loh. Silakan monggo. Kalau memang dirasa sudah cukup ya paling kita akan Cukup, iyalah. mengakhiri video ini. Nanti kita hari ini mungkin cukup untuk tutorialnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Ya, semoga video yang kita share ini, tutorial yang kita bagikan bermanfaat. Pokoknya setiap ada kendala silahkan kontak kami saja pada nomor yang tersedia atau pada kolom komentar, kita akan jawab. Dan pokoknya kita cuma minta tolong teman-teman untuk bantu share, like, dan subscribe. Tujuannya agar ilmu ini, tutorial ini lebih bermanfaat untuk banyak orang dengan kalian meng-share-nya. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng agar setiap kita update tutorial terbaru teman-teman bisa menerima pembaruannya dan segera tahu apa yang kita bagikan yang paling baru. Paling seperti itu. Cukup sekian dan terima kasih. Salam Tani. tani. ya mari Petani muda ya Pak. Iya, petani milenial. Milenial. Iya itu.